teras parlemen, terminal aspirasi kita. Ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas di teras parlemen. Pagi-pagi bersih-bersih biar tamunya pada happy. Udah kinclong tuh. Wah, bersih banget. Iya dah. Lama-lama tipis camping. Bisa aja Pak RT. Bu Ita, Ya? saya minta kopi, Heeh. gulanya dipisah. Dipisah. Kenapa dipisah? Karena dia belum tentu akur. Bisa aja Nanti Pak kalau RT. pas lagi mun berantem, kan repot sayanya. Oh, ya. Duduk, saya ambilin ya. Sebentar. Jangan lama-lama Bu Ita, ini bikin kopi, bukan bangun rumah. Iya. Cepetan, lama sedikit kena pajak. Hah? Kena pajak? Aduh. Masa bikin kopi aja kena Ini masalah pajak? pajak saya mau ngomongin. Aduh, jangan toh. Sebentar. Kopinya dulu biar adem. Nah, ini kopinya. Ini gulanya. Sip toh? Ya toh. Toh. Bu Ita pengen saya penyakit diabetes. Loh, kenapa toh? Lu bayangin aja kopinya segini, gulanya segini. Lah, habis daripada minta gula mulu, saya mondar-mandir, mendingan saya bawain langsung setoples. Aman toh? Kalau bisa sekalian mas semutnya. Pak RT Gimana bisa sih Bu aja. Ita nih? Udah diminum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, anakku cantik banget dah. Salam Pak. Duh. Dari mana? Dari pulang sekolah. Ulang sekolah. Pulang sekolah, anak saya itu pinter loh, Pak. Oh iya, harus sekolah. Harus. Saya juga pernah kuliah Oh, kuliah di mana, Pak? di Udayana. Udah ya, oh, yang di Bali. Oh enggak. Oh, bukan. Udah ya nak, jangan sekolah ya nak, jangan kuliah nak. Aduh, Baik Pak RT, biayanya. Pak RT. Bisa aja Pak RT kira kuliah beneran udah bangga gitu loh. Ah, gini Apa, nih Pak? Bu Ita ya. Ha-ha. Ini masalah pajak. Ha-ha. Semua sekarang dipajakin. Aduh, Pajak. iya makanya Pak RT bilang masa ngantrin kopi telat bisa kena pajak tau. Makan dipajakin. Kita ke toilet dipajakin. Pajak lagi. Pas banget tuh Pak RT. Tadi aku sekolah Bu, ditugasin untuk cari tahu teks amnesti. Teks apa tuh? Amnesti. Amnesti. Ame istri kali ya. Loh, masa teks sama si Gue. istri? Nama itu teks amnesti. Amnesti. Sebentar. Kayaknya saya pernah baca di koran, denger di TV. Teks amnesti. Lagi heboh itu beritanya, Iya, itu. bener-bener. Wah, Bu Ita sebentar nih. Kayaknya Apa tuh? apa pendengaran saya yang salah ya? Oh, kenapa? Apa tadi? Teks amnesti. Iya, itu Betul. bahasa Inggrisnya Dengerinnya, lebih bagus. dengerinnya Di TV. Kok dengerin di TV? Nonton Bu Ita di TV. Dengerinnya itu di koran. Itu maksud saya. salah, ada salah. Iya. Beda ya. Tapi Pak RT ngerti Radio. nggak? Itu Ngerti. teks itulah amnesti. Loh, ini Ada. ada ini buku pintar, buku cerdas di sini. Ya Bingung udah saya. jelasin Pak RT. Teks amnesti, Teks amnesti. Apa itu artinya? pajak diampuni. Pajak diampuni. Emang pajaknya salah apa toh? Makanya ini, teks amnesti adalah Heeh. sesuatu Sesuatu. yang bisa menimbulkan sesuatu Sesuatu. yang dampaknya akan sesuatu. Sesuatu apa Pak RT? Pak RT, kok kita berdua jadi pusing Iya. ya, Nduk ya? Apa toh Pak RT artinya? Ini buku pintar, jadi nggak sembarangan saya baca. Di teras parlemen. Di teras parlemen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Pegang. Ibu Bapak, apa Ita. kabar? Pak RT. Gimana Bu? Kabar? Pak, Waalaikumsalam, Aduh, Pak. ngomong-ngomong di warungnya Iya. enak banget ini. Seneng banget ini. Enak banget di Kita warungnya. kenalan dulu. Iya, Pak, kebeneran Pak. Iya. Jadi saya malu saya akan bisa hilang karena Bapak, Pak. Emangnya udah kenal. Kalau saya sih kenal, ini bapak-bapak anggota Dewan. Yang ini ada Pak Wilgo sama Pak Nudin. Sebelum ditanya-tanya, duduk dulu toh, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bawa dulu. Iya. Sebentar, di warung saya semuanya nggak boleh kehausan. Bapak mau minum apa? Saya boleh teh? Bapak? Boleh deh teh. Teh Iya. dua dah. Iya. Yang Iya. manis ya. Iya, Saya Nggak air. usah, udah ada. Air terjun. Air terjun, boleh. Pak. Duduk dulu. Ada tamu, senang banget saya di sini. Iya, iya. Pas banget Pak. Kita berdua ini lagi sedikit apa ya? Ada kegoncangan, Pak. Kegoncangan, Wah, kegalauan. mengenai apa ini Ingin kegalauannya? merasa pengen tahu gitu, Pak. Iya. Bisa aja Pak RT. Ini Pak, masalah si teks amnesti, Pak. Ya, Amnesti. Iya. Kan lagi rame, lagi heboh. Di Iya. koran, di TV, di radio semua ngebahas teks Teks amnesti. amnesti. Iya, Nah, iya. itu Betul. sebenarnya apa toh Pak? Teks Jadi amnesti. gini Bu, Ya.
kalau dalam bahasa Indonesianya pengampunan pajak. Nah, jadi apa yang diampuni adalah wajib pajak, ibu, saya, dan kita semua yang lupa mungkin melaporkan seluruh harta kita. Atau kita laporkan tapi masih kurang. Atau sama sekali tidak kita laporkan. Nah ini kita harus sampaikan, ya kan? Nah ada namanya programnya deklarasi. Kita sampaikan harta kita seperti ini. Ada namanya programnya repatriasi. Dana kita itu kita masukkan ke dalam negeri, ya kan? Nah, jadi 2 program ini pemerintah maksudkan, Bu, ya kita ini dalam membangun infrastruktur yang banyak sekali. Tetapi pemerintah mengalami kekurangan dalam penerimaan negaranya dalam bentuk pajak. Oh, emang banyak yang nggak memberitahukan harta kekayaannya apa aja gitu ya Pak, makanya Iya, diberlakukan tidak sepenuhnya. teks amnesti Tax itu. amnesty itu. Aduh, saya mau lapor apa nih Pak? Saya Iya, nggak punya iya. apa-apa ya Pak. Jadi gini, Pak. Iya. Jadi misalnya begini, Bapak punya harta seberapa? Heeh. Selama ini belum pernah dilaporkan. Iya, Atau Bapak belum punya NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Itu tidak jadi masalah, tinggal lapor aja. Nanti NPWP-nya segera bisa diterbitkan. Kemudian harta Bapak nanti tertulis. Terus nanti Bapak bayar hanya 2% tebusannya. Jadi artinya sudah sah. Tidak ada lagi nanti yang mengejar-ngejar Bapak mengenai pajak. Ini pengampunan benar-benar ini yang harus dimanfaatkan gitu Pak RT. Kalau masalah pajak bikin deg-degan ya Pak. Iya, betul. Saya takut Pak. Pajak gitu ya. Jangankan dikejar-kejar pajak, saya aja sering dikejar-kejar leasing Pak. Makanya. Jadi gini Pak, kalau Ibu Ida punya warung ini, pengampunannya 0,5% untuk UMKM. Ya, setengah berbeda persen. ya, Pak, ya. Yang kekayaannya di bawah 4,8 miliar. Waduh, 4,8 miliar 7 turunan itu saya nyarinya Pak kalau itu, segitu Pak. ya. Jadi saya kira ini pemerintah berikan fasilitas agar ibu tenang, ya kan, menyampaikan dan kemudian lega, tidak ada kekhawatiran dikejar-kejar lagi. Gak ada beban Nggak gitu ada ya beban Pak ya. seperti itu. Emangnya Iya, untuk iya. teks amnesti ini berapa lama bisa berlangsungnya gitu loh Pak? Maksudnya dimaafin semuanya Iya, ini berapa ini, lama Bu. itu? Iya. Masalahnya itu adalah 3 bulan pertama Iya. pembayaran kalau UMKM itu seperti Ibu ini 0,5% Pak RT. Iya. Kemudian nanti sampai tanggal 31 September. Iya. Setelah itu mulai 1 Oktober sampai 31 Desember itu tetap 0,5%. Iya. Kemudian juga sampai dengan 31 Maret 2017. Iya. Jadi Bapak itu sama Ibu Ibu Ida. Ida Iya. bisa melakukan daripada pelaporan itu. Iya. Nanti Bapak kan Bapak RT. Iya. Bisa jelaskan juga kepada warganya Pak RT. Iya. Supaya semua ikut berpartisipasi. Iya. Ya, Bisa diajak mereka untuk membiayai pembangunan kita loh. Iya. Jadi untuk kita juga sebenarnya ini bahwa teks amnesti ini masuk ke negara untuk membangun bangsa, untuk mensejahterakan semua warganya Pak RT juga. Iya. Jadi dari kita untuk kita gitu loh. Dari kita untuk kita. Iya Pak, saya Iya. udah tahu banget nih Pak nih. Oh, Iya, iya, gitu. Dari Bapak berdua Pak. Jadi saya nanti akan terapkan ke warga saya nih Pak. Iya. Iya harus Iya, itu iya, Pak, ya. RT, harus. Iya, Oh, Pak RT. sewarga Iya. supaya warga tahu apa sih itu teks amnesti. Betul. Iya. Pengampunan pajak aja Pak RT. Lebih Oh, sederhana. yang ringan Iya. aja pengampunan pajak. Iya. Waktunya cuma 1 tahun ya Pak? Enggak, 9 bulan. 9 9 bulan. Kok bulan. cepet banget toh Pak? Karena ini memang undang-undang khusus Bu, jadi berlakunya pendek, umurnya juga pendek. Jadi undang-undang Nggak ada spesial lagi. gitu ya Pak Spesial, ya? Bu. Spesial. Tapi tidak ada lagi setelah itu. maaf nih Pak, Iya. maaf aja saya nih Pak ya. Iya, iya, Itu targetnya akan tercapai gak sih Pak? Nah, kalau target ini kan sudah mulai nih tahapannya yang sampai dengan kemarin nih Pak RT ceritanya nih ya, itu sudah sekitar 500 miliar. Ada dari deklarasi 300 sekian miliar, kemudian ada repatriasi 100 miliar ya. Nah, tebusannya ada sekitar 9 sekian miliar. Artinya ini sudah semangat masyarakat membantu pemerintah lewat pelaporan atau pengampunan pajak ini luar biasa. Iya kan? Jadi Berarti udah mudah-mudahan banyak juga ya, Pak, tercapai yang target. Kalau target pemerintah Iya. lebih banyak lagi sebenarnya Lebih Pak. besar lagi. Jadi target pemerintah itu Bu Iya, Pak. Ida, itu ada 165 triliun Iya. untuk APBN kita. Iya, iya. Tapi dana yang masuk dari luar negeri diharapkan itu 1.000 triliun Iya. untuk membangun daripada UKM, Iya. UMKM dan juga infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi kita loh Pak RT. Iya, iya, iya. Jadi kalau ekonomi kita bertumbuh,
pendapatan dari masyarakat kita kan akan bertambah. Iya. Membangun jalan, membangun jembatan, membangun daripada rumah-rumah ibadah. Pokoknya sentra-sentra ekonomi yang dikuasai oleh masyarakat itu diprioritaskan Pak RT. Termasuk di dalam biaya ini. pendidikan. Biaya pendidikan. Untuk Termasuk nanti Mbak Ibu Ida. Generasi muda kita ya, kayak anak Saya saya itu. Iya. Oh, Jadi gitu. itu. anak Ibu ya? Anak saya Pantas Pak mirip Ganti. ya. Bisa aja Pak Nur. Kalau saya calon Pak. Oh, calon ya? Calon Orang lain Pak. Ya udah, ini ya. diminum Iya, iya, dulu iya, Pak, iya. biar adem dulu. Pak. Iya. Oh, jadi gitu Pak RT. Teras Parlemen. Di teras Parlemen. Pak, maaf nih Iya, Pak ya. Iya, Pak. Mungkin Pak RT. Bapak ada pertanyaan untuk saya. Pak RT piye toh? Maksudin Pak, saya Ya. mau nanya Pak, bagaimana cara melaporkan pajak itu Pak? Itu di setiap dari KPP itu ada namanya help desk atau meja yang membantu. Bapak tinggal pergi ke sana, ambil formulir, nanti diajari, langsung isi, sehari aja itu bisa kelar semuanya. Sehari Pak ya? Sehari beres. Dibantu banget itu. Dibantu ya Pak? Bantu. Jadi nggak sulit banget Pak ya? Nggak sulit, nggak sulit. Yang sulitnya mungkin yang berangkatnya, Nah, macetnya macet. begitu sulit. Iya, iya, Kalau iya. semua pengurusannya sudah dipermudah ya, Dan toh, yang Pak? paling dan yang paling enak Pak RT, Iya. bahwa semua kerahasiaan daripada apa yang dilaporkan oleh Pak RT dijaga Pak RT. Dijamin. Bayangin, Iya. 5 tahun akan kena penjara pegawai dari pajak itu apabila membocorkan datanya Pak RT. Tahun ya Pak? 5 tahun loh Pak pidananya. Sanksinya besar. Coba bayangkan. Iya. Jadi aman kan? Aman Pak. Aman kali Pak. Jadi rame-rame aja melaporkan kepada Ditjen atau KPP pajak terdekat gitu Pak RT. Pak RT, betul desa rame-rame kita Iya, laporan iya, ya. iya. Warga saya iniin Pak, saya turun Pak. Turun Bilang, terus Pak. ayo Ada wajib kendala pajak. Bayangin, nggak, Pak. sama Iya, ini Pak. Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya. Mas siapa nih? Ya. Saya Ramuni, Pak. Mahasiswa Ramuni. Ayo duduk. Iya, iya, iya. Mau minum apa bikinin? Teh manis. Teh manis. biasa. Sebentar ya Kak. Iya. Pak lanjut tadi. Jadi pertanyaan begini. saya kendala. Ah, apa itu? Kita kendalanya saat ini kan undang-undang baru disahkan ya akhir Juni berlaku 1 Juli. Jadi sosialisasi dari kita semua termasuk Pak RT tadi ya kan, masyarakat belum tahu persis tentang teks amnesti atau pengampunan pajak. Nah, yang kedua tentunya mereka harus mendata aset-aset yang akan dilaporkan, ya kan? Sehingga ketika masuk seperti kata Pak Nurdin tadi, 1 hari selesai prosesnya, ya kan? Diverifikasi dan sebagainya. Nah, tentunya karena ini barang baru, ada instrumen perbankannya, ada SDM sumber daya manusianya di kantor pelayanan pajak juga dipersiapkan dengan baik. Itu. Jadi semuanya sudah diatur supaya prosesnya mudah dan Mudah, gampang, mudah dan gitu. gampang. Iya, iya, iya. Ini lagi bahas teks amnesti. Betul. Iya ini Betul. apa pengampunan Pengampunan pajak. Pajak ini kebetulan nih Pak, kebetulan banget kita di Iya, kampus iya. tuh lagi membahas itu Pak. Iya, iya, iya. Jadi kita tuh pengen tahu Pak, itu seandainya pengusaha di dalam negeri itu menyimpan uang di luar negeri Pak, Iya. itu apakah termasuk dalam teks amnesti Pak? Termasuk Iya, iya. setiap warga negara Indonesia yang punya uang di luar negeri maupun di dalam negeri Bisa itu masuk adalah biar- bagian daripada teks Iya. amnesti ini. Jadi kalau di luar negeri dia itu dia akan laporkan jumlah uangnya, hartanya, kemudian dia akan pindahkan ke Indonesia. Iya, iya, iya. Tapi kalau nggak dipindahkan ke Indonesia, tebusannya akan lebih mahal, tetap terdaftar. Tetapi uang itu semuanya sudah didaftar di dalam negeri. Karena kenapa? Mereka kan pengusaha itu kan mereka cari makan di Indonesia, makan di Indonesia. Seharusnya dia, iya. taruh uangnya dong di Indonesia, Masa Bu. di Iya, negara-negara Iya, Bu, yang ya. lain, apalagi denger nih Pak. Iya, Pak RT ya. Iya Pak. Ada Jadi- negara tetangga juga tuh. Iya. yang uang Masa di belanja Singapura uangnya? gimana tuh? Nggak enak ya kan mahasiswa. Jadi gini deh, Ah. kalau uang itu dalam bentuk valuta asing, karena di luar negeri diparkir, itu kemudian di sini diproses uang itu diperhitungkan nilai kursnya oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Jadi kursnya pun aman, di hedging istilahnya, dilindung nilai oleh pemerintah. Sehingga ketika nanti suatu hari diharapkan kan minimal uang ini 3 tahun, tapi kita harapkan selama-lamanya di negara kita untuk bantu pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Jadi tidak ada risiko terhadap kursnya. Kalaupun uang itu nanti akan
pakai Jadi kembali. aman. Ya, jadi Kalau aman. dari negara-negara sekitar Indonesia ada kendala nggak Pak? Misalnya kan Nah. kalau uangnya ditarik semua ke Indonesia, mereka nanti banknya kosong piye Pak? Iya. Oh, itu menjadi masalah. Iya Pak. Nah, sekarang negara-negara yang tempat uang mereka itu seperti Singapura, Nah, itu, Pak. Swiss dan lain sebagainya ada di British Virgin Island, memang sudah gerasa-gerusu Pak RT. Mereka Bukan coba gitu ya, menahan Pak, ya? daripada Betul. mereka supaya uang itu tetap di sana. Tetapi kalau keindonesiaan kita tinggi kan, Merah putih. masa kita biarkan merah putih kan? Betul. Demi merah putih udah harus dipindahkan deh ke sini. Itu Iya, himbauan iya, kita iya. Pak RT. Iya. Kita juga jadi Pak. Iya. Bantu Terus negara. Pak, uangnya udah masuk nih Pak nih. Iya. Uangnya. Ah itu, maaf lagi nih Pak. Iya, 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 Kan iya. Kenapa Pak RT? buku primbon saya mengatakan Ah. katanya ada bank persepsi Pak. Iya. Oh, iya. Betul. Apalagi Ya. itu, Jadi Pak? bank Persep- persepsi itu bank yang digunakan untuk penampungan ya dana tebusan dan juga terkait dengan dana repatriasi. Iya. Nah, sekarang tuh ada 18 bank. 18 bank ditunjuk, ada bank pemerintah yang mayoritas, kemudian ada bank swasta nasional dan asing. Oh, kalau bank asing nanti ke asing lagi dong Pak. Nah, itu ada kekhawatiran tapi tidak dikontrol oleh Tidak otoritas dikontrol. jasa keuangan ya. Dia masuk umpamanya di Singapura, maka hari berikutnya harus masuk ke bank di Indonesia, ya kan? Walaupun bank itu bank asing, tapi cabangnya ada di Indonesia. Tetap Tetap dananya di ditempatkan. sini. Iya, enggak usah ada kekhawatiran itu. Jadi semuanya diatur. Iya. Pak Mita Makanya tadi ada diatur. mau ini juga nih. Kekhawatiran dari Tidak. mahasiswa tadi, itu semua yang ada dananya di luar negeri, pengusaha dalam negeri, atau mereka yang sudah berdomisili di sana tetapi warga negara Indonesia, semua bagian daripada tax amnesty ini. Repatriasi dan deklarasi. Kalau deklarasi itu hartanya tetap di luar negeri, Iya. tapi dibayar tebusannya di sini Tebusannya. terdaftar. Iya. Kalau repatriasi, dana itu masuk ke Indonesia. Iya, iya. Rame-rame. Masuk. Iya. Jadi intinya mengumpulkan semua dana di Indonesia. Iya. Udah, ngomongin duit kok Ibu pusing. Utangnya Pak RT kamu udah tadi belum nanti? Belum Bu. Pak, dananya harus dikumpulin di warung saya. Ya tapi kan di depan Kena bapak-bapak pajak ya, Pak. Bu? Iya, 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 Kena iya, pajak ya, Bu, ya? Iya. Nanti ya Pak, kita selesaikan di belakang ya. Iya. Ya, Iya. silakan Iya, diminum. iya. Diminum. Bapak, minum, Pak, ya? Iya, makasih. Teras Parlemen. Di teras Parlemen. Pak, maaf saya mau nanya lagi Pak. Iya Pak RT. Iya, gini Pak nih, ini ada bank persepsi, semuanya pada ngumpul duitnya nih Pak di situ Pak nih. Iya Pak. Nah, itu duitnya mau kemanain Pak? Oh gitu. Mau dibagi-bagi apa gimana? Saya ngikut ntar Pak. Ya, jadi kalau sudah masuk dana itu ke bank persepsi, yang pertama kalau pendapatan negara melalui tebusan itu yang diharapkan 165 triliun itu adalah langsung digunakan untuk membiayai APBN kita Pak RT di 2016 maupun nanti ke 2017. Kemudian dana persepsi, dana repatriasi yang dari luar negeri yang masuk ke bank persepsi maupun dari dalam negeri itu diarahkan untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan, bisa juga di sektor pembangunan infrastruktur, bisa juga di sektor dari sektor real, yaitu dan UMKM, yaitu membangun bangsa dari pinggiran. Iya. Jadi dana itu nanti difasilitasi oleh pemerintah untuk membangun sentra-sentra ekonomi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus mendapatkan peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, tenaga kerja terbangun, dan juga meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Jadi itu betul-betul untuk pembangunan bangsa. Jadi uang yang terkumpul Bukan untuk presiden, pembangunan semua. bukan untuk kita. Merakyat menyeluruh Betul. seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah misalnya Pak, uangnya sudah kekumpul tapi pembangunannya nggak jalan-jalan piye Pak? Nah, Jadi itu dia. begini, Pak Presiden nyampaikan kalau dana ini masuk maka yang prioritas pertamanya adalah untuk pembangunan infrastruktur dan sentra-sentra ekonomi. Jadi nanti pemerintah menyiapkan ya beberapa pilihan investasi kepada wajib pajak karena ini dana-dana mereka. Kita nggak boleh paksakan juga, ya kan?
yang mana yang paling aman, paling nyaman dan paling menguntungkan bagi mereka. Bisa Ya. Pak RT? Nah, Silakan, Pak. karena kalau dana itu Gratis ini, Bu. ditempatkan di bank, Gratis. ya kan, itu pasti akan menjadi beban terhadap bank tadi, ya, beban bunga dan sebagainya. Memang ada kemungkinan bahwa bunga akan turun juga karena likuiditas atau uang kita lebih banyak, ya di bank, tambahannya dari situ. Tidak menggerakkan sektor real yang akan memacu pertumbuhan, menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Itu. Iya, biar semuanya juga bisa terbantu dengan adanya dana yang sudah siap gitu Betul. ya Pak ya. Jadi memang dari rakyat untuk rakyat, Pak ya. Betul. Ya, betul. Pak, Kembali saya mau itu. tanya nih Pak, kalau seandainya ini dana itu terkumpul semua dari tiap daerah, nah apakah itu bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah, Pak? Nah, justru itu. Kalau dana itu sudah masuk, otomatis kan pemerintah sudah memfasilitasi supaya dana ini bisa membangun di sektor-sektor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sektor real, UKM, infrastruktur. Di samping daripada di sektor jasa keuangan. Tentunya masyarakat kita itu akan terbantu di situ. Lapangan kerjanya terbuka, kemudian bisa digunakan oleh masyarakat kita juga melalui KUR, melalui pembangunan pembangunan daripada desa dan lain sebagainya. Berarti UKM kayak saya gini warung juga Wah, bisa ya? laku Bu. Bisa. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu loh. Jadi meningkat. Pak, maaf nih Pak ya. Saya kan udah dapat ilmu dari Bapak nih masalah amnesti. Iya. Saya harus terapkan ilmu itu ke warga saya, Pak. Oh, itu harus Dari ya, warga Pak saya RT. wajib pajak semua, Pak. Kalau semuanya Pak RT seperti Bapak ini, maju Republik kita ini. Wah, Luar luar biasa. Pak Ngasih RT tahu teladan. semua Kasih ya, tahu Pak. semua, Pak. Ini rame-rame Semua berangkat. RT lain tarikin semua. Nah, Tarik, bisa Pak. aja, Pak RT. Apa ini Pak ya? Salam sama warganya ya. Salaman. Ya, salam sama warganya ya. Ya, Saya juga pamit hati-hati Pak ya, gitu. RT. Saya mau nyebarkan juga sama semua mahasiswa nih, Pak. Kalau dengan Ibu Warung kan masih di sini ngobrol-ngobrol kita kan. Nggak apa-apa kan sama putrinya. Bu Ita saya pamit ya. Iya, iya. Itu nanti ya. Bisa aja Ramu nih. Kasih info ke teman-teman di kampus ya. Terima kasih. Kasih tahu ya teman-teman di kampus. Iya Pak, ini silakan dicoba. Ini luar biasa nih, Bu Akhirnya RT. saya mendapatkan pencerahan yang benar-benar cerah. Bukan dari Pak RT yang saya tahu. Iya, Jadi teks amnesti itu Iya. waktunya itu memang sangat spesial Iya. dari pemerintah Aja. untuk masyarakat Iya. supaya dananya semua terkumpul di Indonesia Iya, yang dari itu luar-luar. Iya. Jadi gini Bu, kalau Ibu nanti sudah datang orang-orang ke warung Ibu, tolong telaskan juga ini teks amnesti, bisa kan Bu? Bisa. Waduh. Oh iya, iya. Pemungut pajak 10% kan pajak makanan. Ya, PPN itu. Bisa PPN. Nanti tinggal minta datanya dari Iya. helpdesk itu Bu. Help Oh iya, iya. desk. Kantor Di KPP, pajak. kantor KPP. pajak. Dilayani dengan ramah Bu. Ya mudah-mudahan semua RT kita bisa melaporkan pajak membantu pembangunan di Indonesia. Itulah tugas kita sekarang semuanya warga negara yang baik harus mendukung program ini sampai berhasil dan tuntas. Iya. Ya, terima kasih Pak buat sama-sama, Bu. informasinya. Sering-sering mampir ke sini ya Pak, Insya biar kita yang di sini dapat pencerahan. Ya, insya Allah. Ya, Ini tehnya terima enak, kasih. semua enak ya makanannya ya. Iya, enaknya. Ramah lagi ibunya. Waduh. Iya, ya udah Pak, ini saya mau nganterin Iya. Ida. Iya. Kita mau siap-siap mendata semua kekayaan, kita langsung ke kantor pajak. Aduh, Iya, terima kasih Pak, Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Pak, makasih Pak. Ya. Teras parlemen, terminal aspirasi kita. Ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas di teras parlemen. Teras parlemen, terminal aspirasi kita. Ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas